sahabat, apa kabar? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan semoga sahabat semua juga selalu berbahagia, sehingga kebahagiaan kita akan menular kepada sesama kita. Sahabat, mungkin ada di antara sahabat yang saat ini sedang dalam situasi yang tidak baik, sedang dalam kehilangan kepercayaan, sedang terpuruk, sedang berada di titik terendah. Setiap manusia, setiap orang mempunyai masalahnya sendiri-sendiri. Saya, sahabat, dan sahabat yang lain, mereka pernah merasakan di saat terpuruk di dalam hidupnya. Kadang kita berputus asa, kadang kita bersedih. Namun ingat sahabat, bahwa apa yang terjadi atas hidup kita, atas kesulitan-kesulitan kita, atas hal-hal yang membuat kita putus asa, itu adalah hanya 10% dari bagian hidup kita. Sedangkan 90% lainnya adalah proses untuk kita bangkit dan menikmati masa-masa tersebut. Itu selama sahabat semuanya mau berusaha dan mau berjuang. Sahabat, saya punya satu cerita. Ada seorang pemuda yang bernama Stephen Hawking. Pemuda ini berusia 21 tahun dan dia berkuliah di Oxford. Ya, universitas yang sangat terkenal. Pemuda ini sangat dinamis, dia sangat cerdas, dan dia juga mempunyai banyak teman, menikmati masa muda yang indah. Sampai suatu ketika, dokter memvonis dia dengan penyakit yang menyerang sistem ototnya. Jadi menyerang sistem otot pergerakan, sehingga lama-lama pergerakannya menjadi melemah, dan semakin lama dia menjadi tidak bisa bergerak. Tidak bisa menggerakkan tangan, tidak bisa menggerakkan kaki, tidak bisa berjalan. Sahabat bisa bayangkan, dalam usia 21 tahun seorang pemuda yang ibaratnya bunga sedang mekar-mekarnya, dia harus layu karena keadaan. Dan yang lebih parah lagi sahabatku, ternyata penyakit ini juga menyerang sistem pembicaraannya. Jadi selain si Stephen Hawking ini dia tidak bisa berjalan, dia juga tidak bisa berbicara. Lengkap sudah penderitaannya. Saya sendiri tidak bisa bayangkan seandainya posisi saya di posisi Stephen. Pasti saya sudah patah semangat, saya sudah tidak ada kemampuan lagi untuk menjalani hidup ini. Saya mungkin menyalahkan Tuhan atas semua ujian ini. Sahabat tahu apa yang dilakukan oleh Stephen? Apakah dia putus asa? Apakah dia kemudian berhenti sampai di situ? Ternyata tidak. Dia tetap semangat, dia tetap bangkit, dia menggunakan ilmu pengetahuan untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya selama ini. Jadi, walaupun dia tidak bisa berjalan, dia menggunakan kursi roda untuk pergerakannya sehari-hari. Dia menggunakan komputer yang bisa mengubah tulisan menjadi suara untuk menyuarakan apa yang menjadi isi hatinya. Dia tuangkan di dalam buku menjadi sebuah karya, bahkan menjadi mahakarya. Salah satu karyanya yang sangat terkenal dan masih dipakai dalam ilmu pengetahuan saat ini adalah buku fisika tentang kuantum. Pasti sahabat tahu kan? Ini adalah salah satu contoh. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Tuhan sudah mau memakai hidup kita dalam keadaan apapun, ini akan bisa menjadi berkat bagi sesama. Kita kembalikan kepada diri kita. Saat kita ini di dalam ujian, di dalam pencobaan, atau di dalam hukuman, apakah kita sering berputus asa? Apakah kita pernah berputus asa? Sahabat, saya ingin jelaskan sedikit antara ujian, pencobaan, dan hukuman. Ujian adalah sesuatu yang datang dari Tuhan. Sedangkan pencobaan adalah segala sesuatu yang datang dari setan yang
berwujud hawa nafsu sehingga mengakibatkan dosa. Sedangkan hukuman adalah konsekuensi dari pencobaan itu sendiri. Jadi, pencobaan itu bukan dari Tuhan. Sahabat harus tahu itu. Ada satu ayatnya, yaitu dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-13. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi, stop mengeluh dan berkata, Tuhan, kenapa engkau mencobai aku begitu berat? Karena Tuhan Allah tidak pernah mencobai. Cobaan itu datang dari diri kita sendiri karena kita tidak bisa melawan hawa nafsu. Sahabat, kembali kepada saat kita ini terpuruk, saat kita kehilangan kepercayaan atau segala sesuatu yang buruk di dalam hidup kita ini, kita perlu ingat bahwa segala sesuatu itu menjadi indah tidak dengan serta-merta. Semuanya ini butuh proses. Seperti halnya kupu-kupu, dia bisa terbang dengan indah setelah melewati beberapa fase yang menjijikkan. Menjadi ulat, saya yakin banyak sahabat yang takut dengan ulat karena menjijikkan. Dan bahkan ada yang gatal, ada yang beracun. Kemudian juga setelah itu harus menjadi kepompong. Saya sendiri takut dengan kepompong. Dan setelah melewati beberapa fase, barulah dia menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu yang indah. Kupu-kupu pasti semua orang akan menyukainya. Begitu juga dengan hidup kita ini. Saat kita dalam ujian, saat kita dalam pencobaan, itu adalah proses untuk membentuk kita menjadi lebih kuat lagi dan menjadi seperti apa yang kita inginkan. Sahabat, pernah gak sih saat kita merasa terjatuh, kita merasa sendiri, tidak ada orang yang menopang kita, sahabat meninggalkan kita, orang-orang terdekat pergi dari kita, kita merasa sendiri berjuang. Saat itu yang harus kita lakukan adalah kita terus berjuang untuk mendapatkan kembali apa yang kita inginkan, baik itu pekerjaan kita, baik itu mungkin pasangan kita, atau mungkin rumah, atau mungkin mobil, apapun itu. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan segala sesuatu itu datang dengan mudah. Ada satu ayat sahabat, yaitu Filipi 4 ayat yang ke-13, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi, apapun itu perkaranya, baik itu perkara yang baik, baik itu perkara yang kurang baik, baik itu kejadian buruk, baik itu hal yang berat, hal yang ringan, apapun dalam hidup kita, kita pasti akan bisa menanggungnya. Karena Tuhan telah menjanjikan. Jadi, mulai saat ini, berhenti kita untuk mengeluh, berhenti kita untuk berputus asa, berhenti untuk bersedih. Karena semua itu adalah proses. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia